أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جمعنا لهذا وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Kita muliakan Datuk Seri Panglima Dr. Haji Hasbullah Haji Muhammad Taha, penasihat kita. Semoga beliau senantiasa dirahmati Allah, diberikan kesehatan, dan semoga begitulah juga adanya kita semua para jamaah. Dengan sedaya upaya kita berusaha untuk mengabdikan hidup kita dengan mengimarahkan masjid kita, rumah Allah ini, dengan ibadah, dengan berjamaah, semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala selagi hayat di kandung badan. Semoga kita semuanya sentiasa istiqomah dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan, masih dalam suasana hari kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasnya di tempat kita ini, di daerah kita ataupun di negeri kita, bahkan di negara kita, suasananya masih begitu terasa, auranya masih kita dengar. Berbagai sambutan majelis diadakan siang dan malam, pagi atau petang, di berbagai tempat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda bukan semata-mata cinta kita umatnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi semoga timbulnya keinsafan, timbulnya kesadaran dan keazaman untuk benar-benar kita ingin membuktikan diri bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bagi Nabi sendiri sudah jelas dalam riwayatnya, beliau sudah awal-awal lagi menegaskan rindunya beliau, rasa rindunya baginda Nabi kepada umatnya di akhir zaman yang sudah tentu tidak pernah ditemuinya, tidak hidup bersama baginda Nabi, tapi baginda Nabi atas sifat rahmah, rahmatan lil alamin, apatah lagi kepada umatnya, kepada seluruh alam pun baginda Nabi itu menjadi rahmat. Maka baginda Nabi sudah terus terang menyatakan rindu kepada golongan yang tidak hidup bersamanya, tidak mengikuti perjuangan yang susah ketika itu, ya. Namun di zaman itu ataupun di zaman akhir itu, golongan tersebut ataupun umatnya sentiasa berusaha untuk meninggikan Islam, berusaha untuk menyuburkan Islam, dan terus-menerus menyebut Rasulullah SAW dalam selawat, dalam doa,
dan yang penting dalam solat 5 waktu, karena di sana ada dalam tahiyat akhir ataupun dalam tahiyat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi semoga para umat yang meraihkan ataupun yang menyambut ya dalam majelis-majelis sambutan Maulid Rasul ini bukan semata-mata hadir fisikalnya saja, hadir tubuh badannya semata-mata, tetapi juga hadir bersama batin, hadir bersama rohani, sehingga mahu bertekad untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi yang merupakan perintah yang diwajibkan ke atas setiap muslim, yaitu yang termaktub dalam rukun Islam. Karena kita akui bahwa ramai antara orang-orang Islam sendiri yang masih jauh daripada rukun Islam itu sendiri ya. Itulah para jemaah sekalian apa yang kita harapkan ya, daripada sambutan, daripada ceramah khas yang diadakan, semoga ianya berkesan. Dan sudah pastinya bukan hanya ketika Rabiul Awal suasana itu begitu dirasai, sepatutnya begitulah sepanjang bulan, sepanjang tahun. Karena ini juga yang dikritik oleh golongan yang anti kepada majelis-majelis demikian ya, karena menganggap ini semata-mata macam pesta hari kelahiran yang dikatakan tidak disuruh oleh baginda Nabi sendiri. Kita terima kritikan ini dari segi positif, karena yang dikehendaki adalah kita meraihkan ataupun kita mensyukuri kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya pada 12 Rabiul Awal atau bukan semata-mata pada bulan Rabiul Awal, tetapi sepanjang bulan, sepanjang tahun. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah identik dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan diajarkan kepada seluruh alam, yang menjadi rahmat kepada seluruh alam. Maka bersempena juga dengan suasana ini, sesuailah dengan apa yang kita pelajari, yang kita kongsikan pada setiap Sabtu malam Ahad ini, yaitu kita belajar hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis-hadis ini adalah hadis sahih yang disusun atau diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi ini adalah salah satu bagian daripada usaha kita untuk kita lebih ya mengambil suri teladan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita sudah dan masih membincangkan perkara yang agak santai, menarik, tapi ianya memang kajian yang ternyata manusia yang paling pandai pun ya belum mencapai hakikat ilmu ini ya, ilmu tentang mimpi ya, tentang mimpi. Setakat yang saya baca belum saya jumpailah ya saintis ataupun pakar ataupun ulama yang membuat satu kepastian hakikat mimpi itu, punca mimpi itu, dan apa yang ada dalam mimpi itu. Namun alhamdulillah dalam agama kita, saya yakin hanya Islam saja yang telah begitu syumul ya, begitu luas mencakupi ajarannya ini sampai ke tahap soal mimpi. Dalam agama lain dia hanya merupakan cerita semata-mata, dia hanya dongeng saja ya. Dia mungkin hanya hiburan.
Tapi dalam Islam mimpi memang menjadi suatu perkara yang luar biasa. Selain ianya menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sebagian mimpi-mimpi itu juga menjadi dasar, menjadi dalil kepada agama kita, kepada syariat agama kita. Jadi alangkah baiknya kita fahami soal mimpi itu sebatas merujuk kepada hadis-hadis, ya, ataupun sabda Nabi yang baginda Nabi sabdakan, yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, yang kemudian diturunkan, diriwayatkan secara turun-temurun hinggalah sampai ke zaman kita, di tempat kita, dalam bentuk buku. Antaranya buku yang kita pelajari yaitu buku Sahih Muslim. Jadi pada minggu yang lepas, ya, kita sudah berkongsi hadis yang keberapa itu dalam soal mimpi itu. Kalau tidak salah hadis yang kedua atau ketiga, ya. Jadi kita teruskan ke hadis yang berikutlah, yang keempat, ya, yang keempat. Oke, satu hadis ini kita baca sama-sama, maksudnya kita dengarkan dia punya matan hadis, isi hadis dalam bahasa Arab. Kemudian mungkin yang lain kita baca secara terjemahan, ya. Mari kita sama-sama semak. An Abi Salamah qala in kuntu la ara ar-ru'ya tumriduni. Qala falaqitu Aba Qatadah faqala wa ana kuntu la ara ar-ru'ya fatumriduni hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-ru'ya as-salihah min Allah fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits biha illa man yuhibbu wa in ra'a ma yakrahu falyatsful an yasarihi salasan wal yata'awwadz billahi min syarri syaitan wa syarriha wa la yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurrahu. Rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Abu Salamah, dia berkata, aku benar-benar pernah bermimpi yang menjadikan aku sakit. Lalu aku bertemu dengan Abu Qatadah dan dia berkata, aku benar-benar pernah bermimpi yang menjadikan aku sakit sampai aku bertemu atau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi ini ceritanya agak lucu lah, ya. Pertama, Abu Salamah mengalami mimpi itu mimpi buruk lah, sebab menyebabkan dia sakit. Mananya menyebabkan dia ini membuat gelisah mimpinya itu. Dia cerita kepada Abu Qatadah. Ternyata Abu Qatadah pun menceritakan hal yang sama. Dia pun pernah mimpi dan menyebabkan sakit. Nah, jadi artinya ada dua sahabat bermimpi lalu sakit. Tapi Abu Qatadah ini menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa sabda baginda Nabi? Kata baginda Nabi, mimpi yang baik daripada Allah. Jika di antara kalian ada yang mimpi baik, maka jangan menceritakan kecuali kepada orang yang menyukainya. Jika mimpi buruk, maka hendaklah dia meludah ke kiri sebanyak 3 kali dan berlindung kepada Allah dari keburukan atau kejahatan syaitan dan keburukan mimpi, dan jangan menceritakan kepada seorang pun kerana mimpi itu tidak akan mencelakainya. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi
Poin yang ada dalam sabda baginda Nabi ini seperti yang sudah kita sampaikan juga, diulang-ulang lagi ya, sebab hadis ini berulang-ulang. Pertama, kata Nabi, di sini ada 2 poin lah, mimpi yang baik dan mimpi yang buruk. Walaupun ada satu lagi mimpi sebenarnya kan, tapi dalam cerita ini Nabi menyampaikan 2. Mimpi itu ada yang baik, mimpi yang baik daripada Allah. Jadi jangan ragu ini ya, kita ambil ini. Kita ambil ini sabda Nabi ini. Hukum daripada Nabi. Mimpi yang baik itu daripada Allah. Kalau tuan-tuan mimpi, tapi bezakan nah, mimpi yang baik ini dengan mimpi dunia ini beza ya. Mimpi yang baik contohnya mimpi ke masjid, baik. Mimpi mengerjakan umroh ya. Ada pernah ceritalah guru lah ya. Mimpi dia sembahyang di atas laut. Masya Allah. Atas lautan. Dia boleh berdiri di atas air dan sholat. Mimpi lah kan. Kalau bukan mimpi tidak boleh itu. Ya, memang masuk ke air kan. Ataupun mimpi sholat di atas awan, itu bagus. Tapi lain dengan mimpi dapat duit banyak. Itu bukan mimpi baik, itu mimpi mainan. Ya, jadi kena asingkan. Mimpi yang baik ini maknanya mimpi yang berkaitan dengan sifat-sifat yang baik. Sifat-sifat yang baik. Mungkin kita mimpi setakat bersilaturahim ke rumah jiran. Ya, ada jiran baru kah atau jiran lama kah, kita bersembang-sembang. Silaturahim lah biasa. Itu mimpi baik. Kan? Atau mimpi kita jalan-jalan di KK, ada orang susah, kita sedekah. Walaupun dalam mimpi saja ya. Jadi kalau kita bermimpi perkara yang baik, itu confirm daripada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya mempunyai maksud. Ada takwil. Ada tafsirannya. Kalau kita mau mentafsirkan boleh. Tapi ada benda atau mimpi yang senang. Kalau kita mimpi sholat, bermakna kita kena perkuatkan sholat kita, kan? Artinya kita kena tingkatkan kehusyuan kita dalam sholat. Kalau kita bermimpi menunaikan haji, kita belum haji, kita mimpi sudah. Mudah-mudahan itu menjadi pertanda, kan? Jadi kita persiapkan diri kita, memahami manasik haji. Kita kuat untuk menyimpan persediaan bekalan, ya. Karena itu boleh jadi menjadi isyarat. Tapi dalam soal mempercayai ini ada pendapat mengatakan bukan kita maknanya bergantung pada mimpi itu. Kalau kita mimpi menunaikan haji, kita percaya bulat-bulat, lalu kita tak buat apa-apa, ya. Bahkan kita longgar ibadah. Semata-mata, Allah sudah tentukan saya pergi haji, sekarang aku rileks saja. Itu kan berarti dia hanya mempercayai secara gopoh, ya, tidak mengambil iktibar. Jadi kalau mimpi daripada Allah, seperti Nabi Yusuf alaihissalam masa kecil kan bermimpi, bayangkan itu, matahari yang besar, bulan pun besar, bintang-bintang pun besar, 11 bintang bersujud. Mimpi yang baik, bukan mimpi permainan. Sebab kalau permainan itu dia mungkin katun-katun saja, tapi ini real, bintang yang sebenar. Jadi begitu mendengar mimpi anaknya ini, Nabi Yakub alaihissalam hanya berpesan, jangan ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu. Sudah pasti Nabi Yakub faham ini mimpi isyarat daripada Allah SWT bahwa anaknya Yusuf akan mengalami ataupun akan mencapai darjat yang tinggi. Wallahu alam, Nabi Yakub adakah memastikan bahwa Yusuf itu akan menjadi nabi, akan berada di istana,
lalu 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Adakah Yakub sudah tahu ketika itu? Tidak diceritakan. Ya. Cuma itu adalah mimpi yang baik. Jadi yang mimpi yang baik itu kita rasa bersyukur, lalu kita kena mempersiapkan diri kita. Kalau ianya merupakan satu isyarat, satu makluman. Dan kata Nabi satu lagi, mimpi yang baik itu pun jangan diceritakan. Sebaiknya jangan diceritakan, kecuali masih boleh diceritakan, masih boleh lagi, kecuali kepada orang yang memang kita yakin dia suka mendengar, dia spotting, dia sokong kita, dia menjadi membantu kita. Kita yakin. Tapi kalau macam kawan-kawan ini, minta maaf lah, kawan-kawan ini kan ada dua juga, ada yang benar-benar setia, mungkin ada perasaan hasad di dalam hatinya, mana kita tahu, ya. Jadi yang sebaik-baiknya mimpi yang baik tak perlu cerita, ya. Saya kata kita mimpi tadi itulah, mimpi kita bermusafir di negeri yang jauh, ya, lalu kita berdakwah di sana. Kalau kita cerita nanti kita diolok, ya, ataupun kita dianggap berlebih-lebih. Itu, ya. Saya mungkin sedikit berterus terang lah, sebelum saya sampai ke Sabah ini, dulu di kampung ada mimpi juga. Ada mimpi. Sekarang cerita boleh lah. Saya tertidur dan saya mimpi. Itu sajalah, saya mimpi berada di suatu kawasan yang saya belum kenal, yang saya rasa kawasan ini baru, wilayah ini baru. Dalam mimpi itulah. Tapi memang waktu itu sudah merancang, sudah ada rancangan saya akan musafir kemari, ke sini berhijrah. Dan tentunya saya berdoa semoga dipermudahkan perjalanan. Lalu saya bermimpi itu. Saya terus terang pagi itu saya yakin, insya Allah saya akan sampai. Gitulah. Pasal apa? Ada mimpinya tuh. Tapi masa itu saya tidak cerita juga. Itu privasi saya lah, kan. Orang lain tidak perlu tahu. Cuma saya lebih kuat untuk mempersiapkan diri, dan akhirnya terjawablah mimpi itu bahwa saya ada di sini berhijrah, kan. Dan wilayah yang saya tengok dulu belum saya kenal, rasa asing, sekarang tidak jadi asing sudah, kan? Sudah menjadi tempat biasa, macam tempat sendiri sudah, kan? Begitulah, banyak, ya. Saya rasa para jamaah pun banyaklah mengalami mimpi-mimpi yang sedemikian. Jadi sekali lagi, kalau mimpi yang baik itu yang tidak membuat gelisah, biasa mimpi yang baik itu bangun tuh kita tidak ada rasa gelisah lah, macam rasa tenang, ya, tenang. Kalau tuan-tuan ingin takwilkan juga, nantilah, ya. Saya mungkin boleh kongsilah macam mana ilmu mentakwil. Mengikut yang guru saya ajarlah, kan. Guru saya ijazahkan. Sebab mentakwil mimpi ini tidak ada yang spesial. Maksudnya cara-caranya macam mana. Kadang-kadang dia merupakan satu bakat, ya, macam kelebihan seseorang. Ya, dulu di zaman sahabat itu ada namanya Muhammad Sirin, yang orang selalu bertanya dengan dia, dan takwil mimpinya memang tepat lah, ya, ataupun hampir tepat. Ya. Macam itulah zaman Nabi Yusuf pun, kan. Nabi Yusuf selain waktu kecilnya dia mimpi, ternyata sudah dewasa pun dalam penjara dia pun pandai mentakwil mimpi. Jadi kita ini pandai tidak pandai, kita cobalah mentakwil mimpi dengan cara merujuk kepada Al-Quran. Jadi memang perlu sedikit kefahaman, ya, untuk mentafsirkan ayat Quran. Jadi mentafsirkan mimpi perlu kefahaman dalam mentafsirkan ayat Al-Quran. Baik, seterusnya poin yang kedua, yaitu mimpi yang buruk, ya. Mimpi yang buruk, mimpi yang menakutkan,
mimpi yang membuat kita gelisah, bahkan ada tuh mimpi yang membuat kita sakit, ya membuat sakit ini mungkin sakit pikiran, sakit mental, ya, ataupun sakit fisikal. Contohnya kita mimpi jatuh dari bangunan, bangunan tinggi, tapi dalam mimpi itu memang jatuh dari bangunan tinggi, kenyataannya jatuh daripada katil, kan? Dia bersamaan itu. Nah, itulah tuh boleh dibuat kajian. Kenapa orang mimpi jatuh? Memang pun jatuh, ya. Jadilah kalau sudah jatuh itu dia akan sakit, ya. Jadi kalau bermimpi sedemikian, kata baginda Nabi, terus ketika terjaga, jangan tunggu pagi, ya. Jangan tunggu pagi. Kalau terjaga, terus fal yatsful, hendaklah dia meludahkan, ya, meludahkan sesuatu lah. Di sini tidak dikata meludah air ludah, tidaklah, ya. Meniup-niupkanlah, ya, meludah tiupan itu ke sebelah kiri 3 kali. Mesti 3 kali, ya. Sebab Nabi sebutkan salasan, 3 kali. Jangan sekali. Ini bilangan ganjil ini memang yang cantik, ya. 3 kali. Ludahkan ke kiri 3 kali dan hendaklah membaca ta'awudz. Ta'awudz itu perkataan atau kalimah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga dalam hadis yang lain boleh dalam bentuk doa. Doanya yang mengandung itulah a'udzubillah itu, ya. Ada juga kalau tuan-tuan boleh hafal seperti Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa min sayyiatil ahlam. Itu doa. Sama juga ta'awudz. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada perbuatan syaitan. Ya, karena dalam hadis yang sebelum itu kita sudah dimaklumkan mimpi yang buruk itu confirm daripada syaitan, ya. Tadi mimpi yang baik confirm daripada Allah, mimpi yang buruk daripada syaitan. Maka kita berlindung daripada perbuatan syaitan, karena syaitan itu sedang berada itu dalam kepala itu, ya, dalam pikiran. Inilah akibatnya kita sendiri yang cari pasal. Tidur hendak tentu pasal, ya. Tidur tidak kemas, tidak baca doa, ya, tidak ready tidurnya. Orang bilang tidur matilah terus, kan? Mungkin terlalu penat dia tuh. Wa min sayyiatil ahlam, dan aku berlindung padamu ya Allah daripada keburukan mimpi. Ahlam itu mimpi. Wa min sayyiatil ahlam, ahlam, ya, mimpi. Kalau aflam itu film, wayang, aflam. Kalau ahlam itu mimpi, ya. Jadi boleh baca doa macam itu. Allahumma inni a'udzubika min amali syaitan wa min sayyiatil ahlam, ya. Kalau berlaku mimpi buruk, ya, ludahkan ke sebelah kiri 3 kali, berludah, lalu baca ta'awudz. Boleh juga serentak pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Tapi cek dululah. Kalau di sebelahnya ada orang yang dicintai, nanti dia tersinggung pula. Ludah-ludahku nih kenapa nih? Kan. Jadi pilih-pilih tempat lah, kan. Jangan sampai mencederakan yang lain, ya, orang yang ada di situ. Jadi, tapi ini apabila sudah berlaku mimpi buruk. Cumanya itu sajalah, kalau kita ingin mengelakkan daripada mimpi itu, yaitulah pastikan tidur kita ini tidur yang bagus, ya. Terutamanya baca doa, baca zikir, ya, baca wirid, insyaallah, ya. Saya mungkin boleh katalah, kalau ikut pengalaman lah, boleh ada jaminan kalau tidurnya bagus, ya, tidak akan mengalami mimpi, kecuali kalau rumah itu memang ada gangguan, ya. Ini masalah, kalau rumah ada gangguan itu kadang-kadang bukan saja mimpi, rumah itu pandai berbunyi, dibilang. Ada banyak yang cerita itu. Tidur di bawah, di atas kosong, ada macam-macam bunyi-bunyi, dibilang. Itu pun mau juga itu naik atas, ludah ke kiri, ya, untuk
menghilangkan gangguan itu. Dan untuk perkara mimpi yang buruk, wala yuhaddits biha, kata Nabi, wala yuhaddits biha ahadan. Jangan ceritakan kepada orang lain. Confirm. Kalau mimpi buruk itu, ndak payah pilih siapa yang suka. Jangan cerita. Rahasia, ya. Jangan mulut kita ini suka apa? Suka orang bilang apa, mulut macam membawang itu kan, cerita saja benda semua cerita. Tapi kalau mimpi buruk jangan cerita. Mungkin ini termasuk aib juga kan. Nah, kalau mimpi baik boleh cerita kepada orang yang suka dengar, yang akan sokong kita. Tapi kalau mimpi yang buruk tak payah cerita, walaupun orang itu mungkin suka mendengar, ya. Apalagi cerita buruknya yang terlampau. Ada nanti belum sampai. Ada nanti, ya, cuma sedikit lah saya kasih clue. Di zaman Nabi ada orang Badui, mimpi dia teruk betul. Apa dia mimpi? Mimpi kepala dia putus. Allah. Bukan ada orang kelar dia, tiada. Cuma mimpi kepala dia jatuh, berguling-guling, tapi dia hiduplah dalam mimpi itu. Dikejarnya kepala dia. Nah, yang mengejar tiada kepala, yang dikejar kepalanya. Itu kan mimpi yang teruk itu. Mimpi yang mengerikan. Mimpi film apa, wayang seram kan, macam seram. Itu Nabi marah itu. Jangan cerita mimpi yang begitu, ya. Ini mungkin hikmahnya supaya kita tidak ambil perhatian kepada setan. Ini adalah daripada setan. Kalau kita cerita seolah-olah setan yang naik nama dia itu, kan? Sebab ini macam cerita ini dibuat oleh setan, lalu kita kasih viral dia dengan cerita kita itu, kan? Seolah-olah begitu. Jadi kalau cerita buruk, apa sajalah, kepala putuskah, tangan putuskah, telinga putuskah, ataupun juga mungkin kita piara kucing mati contoh, kan? Tidak payahlah cerita tuh, ya. Kita jadikan rahasia diri kita sendiri. Jadi dalam hadis ini dinyatakan mimpi itu ada dua kategori. Namun secara keseluruhannya daripada kebanyakan hadis ini, mimpi itu ada tiga. Yang pertamanya itu disebut dengan mimpi, ataupun dalam bahasa Arabnya ru'ya al-hasanah, mimpi yang baik, ataupun ru'ya as-salihah, mimpi yang baik jugalah, kan? Itu yang pertama, yang datang daripada Allah, dan kalau boleh tidak payah diceritakan. Namun sekiranya mau diceritakan, cari orang yang suka dengar cerita itu, ya. Manakala mimpi yang kedua dipanggil ru'ya as-sayyi'ah. Ru'ya as-sayyi'ah ataupun ru'ya tahzin. Ru'ya tahzin artinya membuat kesedihan, membuat gelisah, mimpi yang membuat gelisah, ya. Macam mimpi rumah terbakar, mimpi kena banjir. Ini hati-hati, kita jangan percaya dengan khurafat ini. Ada orang mengatakan kalau mimpi banjir mau dapat duit banyak itu. Kalau ada kata dengan air itu dibilang ada duit tuh, ada rezeki itu. Ini tidak boleh kita percayai, ya. Justru yang mimpi yang membuat gelisah itu daripada syaitan. Mimpi gigi tercabut, ini yang banyak yang cerita ini. Kalau mimpi gigi tercabut itu sudah dia takut. Dia bilang apa? Ada yang mau mati ini di rumah ini. Tidak lama nih ada yang mati. Sampai menjadi turun-temurun kepercayaan macam itu, kan? Padahal ini adalah mimpi tahzin nama dia. Mimpi yang membuat gelisah. Tidak boleh dipercayai. Kalau mati pun matilah, bukan pasal gigi tercabut. Allah tidak akan menggunakan cara macam itu, kan? Jadi kalau mimpi gigi tercabut, jangan tunggu pagi diceritakan kepada satu rumah. Alah, siapa nih yang mendahului nanti ini? Bukan. Tapi bangun daripada tidur atau terjaga, terus membaca doa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ludahkan 3 kali, supaya gigi yang tercabut itu pasang balik. Itu konon-konon lah. Ataupun setan yang rompang gigi nanti, ya. Itu gigi tercabut itu permainan daripada setan. Mimpi kena gigit ular, lapas semua itu, kan? Itu mimpi yang menggelisahkan. Yang tak boleh cerita, ini muktamad sudah tuh. Tidak payah pilih-pilih orang. Bahkan kalau boleh dengan istri kah, dengan keluarga, janganlah cerita itu. Biar kita saja yang tahu,
Ya. Nah, ini kebanyakan kan kalau kita cerita banjir, cerita sama orang lain, kisah mimpi. Sudah itu yang kawan itu pun, "Oi, bagusnya mimpi kau nih. Dah lama kau jadi kaya." Gitu kan. Jadi akhirnya sudah salah anggapan, ya. Yang ketiga namanya hadisun nafsi, cerita yang mimpi yang berpunca daripada diri sendiri. Oleh karena pikiran, stres, kepenatan, ataupun banyak makan obat, sakit. Biasa orang sakit selalu meracau mimpi kan? Itu gara-gara obat ataupun panas badan itu, ya. Panas badan itu pun boleh menyebabkan mimpi yang dah tentu-tentulah. Nah, itu gara-gara keadaan diri sendirinya itu, ya. Insyaallah ya, ini dapat menambah memahami kita macam mana mimpi itu supaya tidak dijadikan puncak kita ini salah ataupun tergelincir akidah kita, ya. Karena mimpi yang baik yang daripada Allah itu hanyalah mimpi yang baik, ya. Mimpi yang lain itu tidak boleh kita ambil sebagai sesuatu yang kita perlu perhatikan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman, ini daripada Sanudin Koyuk kan, menjemput jemaah untuk kenduri di rumahnya ini di depan masjid ini pas Isya, ya. Siapa yang ada kesempatan. Terima kasih.